Ayo. Adik-adik, Shalom, Ni hao. Wah, Lause senang sekali hari ini karena bisa menyapa anak-anak Kalam Kudus seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan mungkin ada yang di luar negeri ya. Nah, hari ini Gereja Kristen Kalam Kudus Manado bersyukur karena bisa mengambil bagian dalam pelayanan kebaktian online untuk anak-anak. Apakah anak-anak sudah siap untuk beribadah? Ayo perhatikan beberapa hal yang penting untuk kita bisa beribadah dengan baik.
Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, duduklah di tempat duduk yang nyaman untuk beribadah. Pakailah pakaian yang rapi dan sopan. Makan dulu ya sebelum ibadah dimulai, agar waktu ibadah tidak sambil makan dan minum. Bernyanyilah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Selamat pagi semuanya. Pagi Lause. Senang sekali hari ini kita bisa datang untuk beribadah ya. Apa kabar hari ini? Wah, baik dong Lause. Syukur deh. Maksudnya baik ya berarti. Semoga anak-anak di rumah juga baik-baik dan sehat-sehat semuanya. Amin. Oke, nah pagi ini kita mau datang dan berterima kasih kepada Bapak kita yang baik karena sudah jaga kita dari tidur malam sampai pagi ini kita bisa beribadah. Kita menyanyikan Bapa, ku datang padamu. Lebih sungguh-sungguh untuk berkata kepada Bapak kita. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Matanya ditutup, tangannya dilipat, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari malam kami tidur sampai pagi ini kami boleh beribadah. Tuhan Yesus, temani kami selama ibadah. Bentuk kami Tuhan supaya kami bisa fokus dan beribadah dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang sudah siap memuji Tuhan, angkat tangannya. Ayo yang masih duduk di kursinya masing-masing, yang masih malas-malasan, kita bangkit berdiri. Ayo semua berdiri dari kursinya masing-masing. Kita mau gerakan tangan kita, tubuh kita, kaki kita, dan kepala kita agar tubuh kita sehat dan juga kuat untuk dapat memuji Tuhan. Kita akan pujian ini dengan gerakan dan bersemangat ya. Agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji
putarkan diri, putar ke kanan. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih. Gaby juga masih semangat? Kita akan angkat satu pujian lagi, tapi kita akan sedikit bermain. Coba disiapkan kursinya, ayo ambil kursinya, diletakkan di belakang. Kita akan menyanyikan satu pujian pakai gerakan, oke? Dengan bersemangat kita nyanyikan pujian ini. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Wah, kita akan angkat pujian ini satu kali lagi, tapi lebih cepat. Adik-adik di rumah bisa nggak ya kalau kita nyanyikan pakai gerakan tapi lebih cepat? Terus Gaby bisa? Bisa. Coba kita coba bersama-sama ya. Semangat! Duduk senang, berjalan senang, mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lebih cepat lagi. Duduk senang, berjalan senang, mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Siapkan tangannya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik silakan duduk di kursinya masing-masing karena sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik di rumah udah siap belum? Sudah. Lalu Gaby gimana? Udah siap? Sudah dong. Nah, penasaran juga ya sama cerita firman Tuhan hari ini? Nah, kita akan mempersiapkan hati kita agar kita dapat semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Pakai gerakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Tangannya dari bawah. Kalau mau tumbuh semakin ke atas. Kalau mau tumbuh beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari.
kita tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menyiapkan hati kami agar kami dapat semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian? Perkenalkan, nama saya Elke dan hari ini saya akan menceritakan kisah saya yang menarik kepada semua teman-teman di rumah. Anginnya tambah kencang ini bro. Iya bro, tambah angin dulu ini. Wah layangan itu tambah tinggi nih. Hah? Lawan. Ajar. Tarik terus. Cepat. Cepat bro, cepat. Tarik terus. Masuk. Iya, putus bro. Wah punya aku tambah tinggi ini, tambah tinggi. Wih. Bentar anginnya kencang ini bro. Bro, kamu dengar nggak bro? Ini lagi asik ini bro. Kamu dengar dulu. Dengar dulu. Wah punya aku juga putus. Ya. Tapi dengar dulu, ada suara anak nangis. Oh iya. Oh iya, itu sana tuh. Oh iya. Ayo kita lihat yuk. Ayo. Ayo. Aduh, capek bro lari. Aku duduk dulu ya. Iya saya juga capek ini bro. Kamu kenapa nangis? Bukannya dia teman kita di sekolah minggu? Iya. Oh iya bener. Bener. Iya, aku takut. Takut kenapa? Kenapa? Musim corona, tapi mama papa sering pergi keluar untuk bekerja. Aduh kasihan. Iya kasihan. Kasihan. Aku sendiri di rumah. Kasihan sekali. Takut, tapi aku sudah berdoa. Hah? Berdoa? Iya. Memang berdoa bisa bikin apa? Iya. Emangnya berdoa bisa ngapain coba? Kita menangis, kita berdoa bisa ngapain? Aku dengar dari sekolah minggu, kalau kita takut, kita berdoa. Sekolah minggu? Iya. Aku jarang ke sekolah minggu. Saya sih ke sekolah minggu tapi nggak tahu juga Dengar ceritanya. dari cerita Lause. Oh emangnya ceritanya bagaimana sih? Ada seorang bapak yang berani memberitakan Injil, tapi dia dipenjarakan. Hah? Siapa Lalu namanya? banyak orang yang berdoa. Akhirnya dia tidak takut. Iya, Tapi siapa sekarang aku namanya? masih takut. Namanya siapa? Namanya Petra. Pet. Oh Petrus. Oh. Iya, Petrus. Petrus. Tapi ceritanya gimana ya? Nah, Tahu kalian ceritanya? mau tahu ceritanya? Mau. Nah, ini dia ceritanya. Adik-adik, pada waktu itu ada seorang raja yang sangat jahat. Namanya Raja Herodes. Siapa namanya? Raja Herodes. Iya betul. Dia menangkap semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus saat itu. Termasuk dia juga menangkap Pak Petrus. Iya, bapak yang tadi yang diceritakan. Dia ditangkap sama Raja Herodes. Dan Pak Petrus dimasukkan ke dalam penjara. Tangan dan kaki Pak Petrus dirantai adik-adik. Waktu Pak Petrus dimasukkan di dalam penjara adik-adik, tangannya dirantai. Lihat rantai di tangan Pak Petrus. Woi bro, baru datang ya? Iya. Kamu ngapain aja sampai ditahan?
saya tidak melakukan semua itu, saudaraku. Saya ditangkap dan dimasukkan ke penjara ini karena saya menjadi saksi Yesus. Kamu tahu siapa Yesus? Gak tahu. Yesus yang adalah Kristus, dia adalah seorang Mesias. Dia seorang juru selamat. Dia berkarya dalam dunia ini. Aku menyaksikan sendiri perbuatan tangannya. Bagaimana dia menyembuhkan orang sakit. Dia membangkitkan orang mati. Sampai dia disalibkan karena kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Dan Tuhan membangkitkan dia. Sampai dia diangkat ke surga. Saya pun menyaksikan semua itu. Dan karena itu saya dipenjara. Saya sudah menceritakan kepada semua orang di bangsa ini. Oh, cuma karena itu kamu ditangkap dan dimasukkan ke sini. Wah. Iya. Kamu sendiri mengapa bisa dipenjara? Aku ini penjahat besar. Aku banyak melakukan kejahatan. Mencuri, merampok, bunuh. Gak seperti kamu, gak melakukan apa-apa, tapi kamu ditangkap dan dimasukkan ke sini. Ya. Bah, penjahat tertidur dengan sangat nyenyak. Berbeda dengan Pak Petrus, adik-adik. Pak Petrus justru dengan sungguh-sungguh ia berdoa kepada Tuhan. Pak Petrus berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Adik-adik, sesudah Pak Petrus berdoa, Pak Petrus pun akhirnya tertidur. Ketika Pak Petrus tertidur, orang-orang yang percaya yang ada pada saat itu, yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semuanya dengan tekun dan tulus dan sungguh-sungguh berdoa untuk Pak Petrus yang ada di dalam penjara. Adik-adik, ketika Pak Petrus tertidur, tiba-tiba muncul cahaya yang begitu terang, menyinari ruangan penjara itu. Dan malaikat itu pun menepuk bahu Pak Petrus. Bangunlah Petrus. Ikatlah pinggangmu. Pakailah sepatu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Pak Petrus pun mengikuti malaikat itu melewati penjaga penjara pertama, penjaga penjara kedua, dan akhirnya sampai di pintu gerbang kota, adik-adik. Wah, ketika Pak Petrus sampai di kota, dia sangat bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah menolongnya sampai Pak Petrus keluar dari penjara. Adik-adik, sesudah itu Pak Petrus pun berjalan ke rumah seorang ibu. Tahu nggak ibunya siapa? Ya, Ibu Maria, adik-adik. Pak Petrus ke sana dan bertemu dengan orang-orang yang selama ini mendoakan Pak Petrus. Ibu Maria terkejut. Dan dia menyampaikan bahwa Pak Petrus sudah bebas dari penjara kepada semua orang yang ada di sana. Mereka pun akhirnya bersama-sama bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, begitu ceritanya. Oh, begitu ceritanya. Dulu saya baru ingat, dulu kan memang pernah diajarkan ya, ini baru ingat ya. Oh, jadi kalau kita berdoa, kita percaya Tuhan Yesus tolong kita. Iya.
Jadi saya tidak perlu takut. Iya, saya juga sekarang tidak takut lagi. Kalau begitu, kalau saya sedih, kalau saya nangis, nanti saya berdoa supaya saya nggak takut. Iya. Betul kan? Iya. Betul. Iya, terus kamu ke sekolah minggu ya? Iya. Nanti ya. Ayo dah. Iya. Saya juga mau ke sekolah minggu. Ke sekolah minggu. Berarti kamu jangan takut lagi. Iya, sekarang saya tidak menangis lagi. Ya, adik-adik, bagaimana dengan cerita hari ini? Sudah lihat kan? Ya, tadi cerita tentang siapa? Siapa? Ya, Om Petrus. Tadi bagaimana kita melihat Om Petrus di penjara, dimasukkan ke dalam penjara, padahal Om Petrus tidak melakukan kesalahan. Tetapi apa yang dilakukan Om Petrus? Om Petrus berdoa, kemudian Tuhan menolong Om Petrus, melepaskan Om Petrus, dan Om Petrus bebas dari penjara. Nah, tadi ada teman kita ya, yang Elros tadi, dia awalnya ketakutan, tetapi ketika sudah mendengar cerita firman Tuhan, maka Tuhan mengajar kita semua, Elros dan adik-adik semua, untuk kita tidak boleh takut lagi. Oleh karena itu adik-adik, mari kita mau belajar. Kita mau belajar untuk terus berdoa. Karena apa? Karena dalam doa, bila kita dengan yakin mendoakan, itu sangat besar kuasanya. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita mau menghafal ayat hafalan hari ini ya. Terambil dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16b. Ya, kita perhatikan ya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi ya, kita hafal yuk. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oke, sampai di sini cerita kita adik-adik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wah, bagus sekali ya loh survei ceritanya tadi. Ternyata kalau misalnya kita berdoa, Tuhan pasti kok dengar doa kita. Jadi kita nggak perlu takut lagi loh survei. Tapi tetap harus jaga kebersihan ya. Nah, sekarang kita mau merespon firman Tuhan. Kita mau memberikan persembahan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Berilah yang terbaik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau terima, kau berilah sekarang. Karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Sekali lagi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau terima, kau berilah sekarang. Karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Persembahan adik-adik tadi boleh dikumpulkan di rumah dan dibawa saat ke gereja nanti ya, kalau sudah bisa beribadah seperti biasa. Sekarang kita mau mendoakan persembahan kita. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman dan juga sudah memberikan persembahan. Kami mau menyerahkan Tuhan persembahan kami supaya boleh dipergunakan untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi adik-adik, Tuhan mendengar doa orang benar. Tapi Lause, saya tidak bisa berdoa dengan kata-kata yang indah. Adik-adik, tahukah bahwa Tuhan mengerti setiap bahasa kita? Selalu berdoa di dalam segala situasi yang kita hadapi. Nah, sebelum kita akan berdoa menutup seluruh rangkaian ibadah online kita pada hari ini,
Lause mau mengajak adik-adik untuk mendoakan. Yang pertama, berdoalah untuk mama papa. Berdoalah untuk kakak atau adik kita. Berdoalah untuk orang-orang yang ada di luar rumah kita. Mungkin ada teman, oma, opa. Kita juga mengingat dan mendoakan orang-orang yang saat ini sedang kesulitan. Ada yang sulit ekonomi mereka. Ada yang sedang sakit. Anak-anak boleh belajar menuliskan doa. Bagi yang sudah bisa menulis, boleh menulis rangkaian doa. Yang belum bisa menulis, berdoalah dengan sederhana, dengan bahasa kita. Nah, langsung mau ajar satu lagu untuk kita semua pada hari ini. Yuk, yang sudah bisa ikut nyanyi dengan Lause. Tuhan dengar doaku. Doaku, Tuhan pimpin doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Sekali lagi. Dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan pimpin doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami, di dalam segala situasi dan kondisi di mana kami merasa takut. Kami tidak mampu untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang berkuasa dan sanggup menolong kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami sering takut dan melupakan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau Tuhan mendapati kami orang-orang yang selalu mengeluh. Biarlah firman Tuhan pada hari ini mengajar kami bahwa Tuhan menolong kami ketika kami datang kepadamu. Berkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati mama papa yang terus bekerja untuk kami. Berkati kakak, adik, oma, opa, dan teman-teman kami, supaya juga mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah diberkati melalui ibadah online pada hari ini. Kami menutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai, tetapi lause-lause Minggu Ceria di Gereja Kristen Kalam Kudus Manado akan menyapa anak-anak Minggu Ceria Kalam Kudus Manado. Hai kelas Daniel, apa kabar? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Halo anak-anak Lause yang ada di kelas Samuel. Gimana kabar kalian? Sudah lama loh kita tidak ketemu. Lase Yanti, Lase Tina, berharap kalian selalu sehat, tetap semangat, tetap rajin baca Alkitab, tetap rajin berdoa. Sampai ketemu lagi. Halo semua,
Anak-anak kelas Daud, apa kabar? Lause VB dan Lause Elsia berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Kita sama-sama berdoa ya, semoga corona ini cepat berlalu dan kita bisa ketemu lagi. Lause kangen banget sama kalian semua. Bye-bye. Anak-anak, semoga kita semua dalam kondisi sehat. Dan Lause berharap anak-anak tetap semangat ya, tetap berdoa, dan stay healthy, stay safe. Oke? Bye. Hai, selamat hari Minggu anak-anak kelas pra-remaja Gereja Kristen Kalam Kudus Manado. Gimana kabarnya? Lause berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Pasti pada rindu kan ingin bertemu? Sama, Lause Dewi juga sangat rindu ingin bertemu dengan kalian. Tapi kondisi kita saat ini tidak memungkinkan untuk kita bisa bertemu secara langsung. Sebagai warga negara yang baik, kita tetap harus taat pada aturan pemerintah. Stay at home dan beribadah di rumah masing-masing. Pesan Lause, selama berada di rumah, tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa juga untuk makan makanan yang bergizi, terutama jangan lupa untuk mendoakan bangsa dan negara kita agar cepat pulih dan cepat sehat, sehingga kita bisa bertemu kembali. Oke, sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah! God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I